Dalam kitabnya orang Kristen sendiri, yaitu dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, itu contohnya seperti diceritakan bahwa Tuhan menyesal hatinya pilu karena telah menjadikan manusia di muka bumi, dan ternyata hati manusia cenderung pada kejahatan. Ini kalau menurut Islam itu mustahil, Tuhan itu menyesal hatinya pilu, itu mustahil. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiap kepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Islam versus Kristen, ya, yang dimana seperti biasa perdebatan itu selalu acap kali blunder, ya, yang dimana orang-orang Kristen ini, ya itulah seperti biasa mereka tetap dengan asumsi mereka dan hanya bermodalkan ngeyel kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tema dialog sebagaimana temanya di atas. Samakah nama Tuhan menurut Islam dan Kristen? Manusia pada hakikatnya, siapapun dan kapanpun di sepanjang sejarah, butuh terhadap yang bernama Tuhan. Tetapi ketika manusia berkelompok-kelompok kemudian masuk dalam agama tertentu, lahirlah persepsi yang seringkali berbeda tentang Tuhan. Saat ini, siang ini akan didiskusikan, apakah Tuhan menurut Islam sama dengan Tuhan menurut Kristen, baik dalam pengertian nama, penyebutan, definisi maupun substansi. Masing-masing agama, Kristen, Islam, memiliki kitab suci yang menjadi dasar dan rujukan untuk mempersepsi dan menafsirkan terhadap Tuhan. Oleh karena itu diadakan dialog ini dengan tujuan yang pertama, Islam dan Kristen adalah agama dakwah. Ini menjadi sarana untuk dakwah, misi dan sosialisasi terhadap agama masing-masing, baik kepada komunitas sendiri maupun kepada komunitas yang lain. Yang kedua, untuk memberi sharing pengetahuan. Bagaimana sih sesungguhnya Tuhan dalam persepsi Islam itu? Barangkali itu bermanfaat bagi komunitas Kristen. Begitu sebaliknya, bagaimana persepsi tentang Tuhan menurut Kristen? Barangkali itu juga bermanfaat bagi umat Islam. Dan yang ketiga, sekaligus sebagai sebuah klarifikasi, barangkali persepsi Islam terhadap Kristen ada kekeliruan, atau sebaliknya, persepsi Kristen terhadap Islam selama ini ada juga kekeliruan. Inilah media, inilah sarana, inilah tempat untuk saling mengklarifikasi dengan bijak, sehingga ketika kita pulang dari sini membawa satu value, nilai makna yang bisa memberi arti penting bagi keberagamaan kita untuk masa-masa meniti sejarah berikutnya. Demikian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai pengantar tidak mungkin saya akan perpanjang, takut saya menjadi penceramah tunggal nanti. Ini tegang semua ini. Kita sebelum saya kenalkan kepada masing-masing, kita beli aplaus dulu kepada 5 pembicara kita. Saya yakin semua yang hadir di sini belum makan siang, tapi tidak mengurangi semangat. Ya. Termasuk pembicara juga belum pada makan siang ini. Gak tahu panitia belum menyediakan.
Baik, saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya beliau usianya cukup senja tapi wajahnya sangat muda. Pak Gersom bin Mose, lahir di Kediri 20 Agustus 65. Aktivitas sehari-hari adalah dosen teologi, terbang Jakarta, Malang, Jawa Tengah dan seterusnya. Di sebelah paling pojok Bapak Stephen G, lahir di Pontianak tanggal 16 Mei 1964. Aktivitas sehari-hari adalah rohaniawan Kristen. Dan kemudian di sebelah kanan saya adalah Pak Mas'ud SM. Saya tanya, SM singkatan apa Pak? Surabaya Malang katanya. Lahir di Sidoarjo 5 Januari 68. Sekarang aktivitas sebagai pengurus Muhammadiyah. Kemudian sebelahnya lagi yang masih cukup muda, yaitu Bapak Muhammad Ali, mantan Dewan Pakar Kanisa Ortodoks Syria, lahir di Surabaya 1 Oktober 1974. Aktivitas sehari-hari sebagai dosen Unair Ilmu Budaya Studi Islam Asia Tenggara. Dan yang paling pojok, yang paling muda sekali, itu bernama Bapak Insan LS Moko Ginta, lahir di Manado 8 September 1949. Jadi 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Adalah seorang ustadz penceramah yang spesial terkait dengan kristologi. Inilah 5 pembicara kita yang akan memberikan sajian ilmu dan sharing kepada kita semua para audien di sini. Kita sekali lagi mohon aplaus kepada 5 pembicara ini. Ini aplusnya kayak nggak semangat ini, lemes itu. Semangat kalau gini nih, ya. Baik Bapak Ibu, teknisnya adalah 15 menit masing-masing memberikan representasi. Islam 15 menit presentasi, Kristen 15 menit presentasi, dan seterusnya. Setelah itu nanti ada tanggapan 5 menit dimanfaatkan oleh silahkan 3 orang apa 1 orang, sini 5 menit 1 orang atau 2 orang. Dan setelah itu baru Bapak Ibu memiliki hak untuk ikut sharing, berdialog, memberikan masukan sekaligus memberikan pertanyaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita dengarkan pembicara yang pertama, yaitu siapa dulu ini? Pak Mas'ud. Pak Mas'ud SM. Mas'ud. Pak Mas'ud SM, Semarang Malang sekarang. Kepada Pak Mas'ud ada 15 menit dimanfaatkan, silakan untuk presentasi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa kita sekarang membahas tentang masalah Tuhan. Kalau orang ini karena Pak Gersom Mujiono ini, yang kemudian berubah namanya jadi Gersom Mose ini, ya, Mose, Ben itu kalau bahasa Jawanya Pak Mujiono itu Bajarno, biarkan, bukan anak. Kalau bahasa Ibraninya, Israelnya itu kan Ben itu anak. Ya, John Gersom, Ben Gersom siapa? Ben Mose. Mose, ya, Mose Dayan ya. Ya, kita perlu tahu bahwa karena dia ini pengagum Yahweh, sedangkan dari Kristen yang lain itu memakai Allah dan orang Islam Allah. Terus siapakah yang benar dari nama Tuhan ini? Kita perlu tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya 2 anak.
Yang pertama bernama Ismail, yang kedua bernama Ishak. Dan mustahil dua anak ini tidak diajari tentang nama Tuhan. Itu mustahil. Ya, mesti nama yang disebut oleh Ismail dan Ishak itu sama. Dan pasti itu. Tetapi kemudian kenapa orang-orang Yahudi sekarang menyebut Yahweh, sedangkan orang Islam menyebut Allah? Manakah yang benar? Kita perlu memahami ada nama-nama, ada sebutan yang mirip. Tetapi kemudian itu ada pergeseran. Contohnya begini, yang dulu kalau namanya G itu bukan orang laki-laki suka sama laki-laki, ya. Jadi G dulu arti yang sebenarnya adalah orang wanita yang cantik, lemah gemulai. Tapi kemudian pengertiannya bergeser menjadi orang G. Sama seperti komrad. Komrad itu sebenarnya bahasa Perancis yang artinya tentara, ya, teman sama-sama tentara yang satu kamar. Tapi kemudian dalam bahasa lain akhirnya itu adalah tentara Nazi, ya, kamrat. Jadi berubah. Begitu pula ada, kalau di Yahudi hingga sekarang itu ada sebutan tentang Tuhan Eloah yang kemudian dijamakkan ketika Israel pecah jadi dua, di mana kerajaan Israel utara yang beribu kota di Samaria, karena mereka di samping menyembah Allah juga menyembah dewa-dewa yang lain, maka kemudian nama Allah dijamakkan oleh mereka menjadi Elohim. Yang selanjutnya kemudian kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem, setelah mereka dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia, mereka dilarang menyebut nama Allah. Sama seperti orang Indonesia pada zaman Orde Baru, orang-orang Islam terutama pegawai negeri dilarang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka harus menyebut Tuhan JME. Nah, kalau orang Yahudi ketika di Babilonia memakai istilah Yahweh yang artinya Dia yang mencipta. Dan sebenarnya istilah Yahweh itu baru muncul pada masa pembuangan di Babilonia itu, yaitu sejak tahun 586 sebelum Masehi. Sebelumnya tidak ada nama Yahweh. Dan ini memang nama yang paling antik. Orang Arab tidak ngerti. Seharusnya kalau sama-sama dari dua orang keturunan Ibrahim seharusnya akan ada kesamaan. Ternyata justru yang Yahweh dan Adonai itu tidak ada. Dan sebenarnya Yod, He, Wau, He itu nggak bisa disebut, ya, sehingga orang-orang Yahudi pun akhirnya nyebut Adonai itu. Nah, masa nama Tuhan nggak bisa disebut, itu kan aneh. Nah, oleh karena itulah sebenarnya ada kesamaan, mungkin karena dulu disebut Eloah yang kemudian terjadi distorsi sejarah, diartikan Tuhan gitu saja. Dan ternyata kemudian pada akhirnya orang-orang Kristen menganggap bahwa Tuhan itu melakukan inkarnasi, visualisasi berwujud manusia, yaitu Yesus. Lah, kita perlu ingat bahwa filosofi orang Kristen yang menyatakan bahwa Yesus merupakan firman yang hidup, Yesus adalah Allah, itu visualisasi sama dengan orang-orang Hindu. Di dalam kitab Rig Veda itu disebutkan orang bijak bisa memvisualisasikan Sang Hyang Widi. Nah, di antara visualisasinya adalah kerbau. Kalau ada acara besar seperti acara galungan, orang-orang Hindu itu menganggap itu ada kerbau yang disucikan dan menganggap kerbau inilah merupakan manifestasi wujud atau visualisasi dari Sang Hyang Widi, yang kemudian orang-orang Islam Keraton Solo, Surakarta, hingga sekarang kalau satu suro itu ada yang disebut dengan kerbau Kiai Selamet, wujudnya kerbau.
Dan kerbau ini dia anggap sebagai juru selamatnya. Dimana kalau satu suro itu dimandikan, kemudian air bekas yang dipakai untuk mandinya Kiai Selamet ini itu dijual satu botol aqua besar, harganya 5.000. Lah kemudian setelah diarak, orang-orang yang berjajar menyaksikan itu menunggu kalau kotorannya kerbau Kiai Selamet ini keluar, diambil kemudian dijadikan obat. Ya. Meskipun mengaku bahwa ini adalah hewan, tapi merupakan visualisasi dari Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Lah begitu pula orang Kristen, ya, menganggap bahwa Yesus itu merupakan visualisasi dari Tuhan. Tetapi ada perbedaan. Kalau memang dia itu visualisasi Tuhan, sebagai contohnya kalau kerbau itu dianggap visualisasi Tuhan oleh orang-orang Surakarta, ya, air bekas mandinya dijadikan obat, kotorannya direbut. Pernahkah di dalam kitab orang Kristen itu ada cerita bekas mandinya Yesus, ya, dipakai rebutan dijadikan obat, terus mereka juga berebut kotorannya Yesus? Ada nggak ayatnya? Dan tidak ada, saya kira. Berarti kerbau Kiai Selamet atau kerbau juru selamat yang ada di Surakarta berarti lebih hebat daripada Yesus. Nah, oleh karena itulah tampaknya karena ini kita perlu mengetahui bahwa di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, yaitu dalam Kejadian pasal 6 ayat 5-6 itu contohnya seperti diceritakan bahwa Tuhan menyesal hatinya pilu karena telah menjadikan manusia di muka bumi, dan ternyata hati manusia cenderung pada kejahatan. Ini kalau menurut Islam itu mustahil Tuhan itu menyesal hatinya pilu, itu mustahil. Sebab Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi itu pasti tahu. Innallaha alim hakim. Sesungguhnya Allah itu maha tahu lagi maha bijaksana. Saya kira itu dari kami. Dilanjutkan oleh yang lain nanti, tapi ya, nanti insya Allah setelah ini dari pihak Kristen. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masud. Tepuk tangan untuk Pak Masud. Yang kedua, kita berikan waktu kepada Bapak Garsong 15 menit. Waktu yang diberikan kepada saya. Salam semuanya. Salam sejahtera kita semuanya. Di sini saya akan berbicara tentang menanggapi judul kita saat ini, yaitu samakah nama Tuhan Islam dan Kristen. Ya, saya katakan beda. Apa alasan perbedaan itu? Yang mungkin bisa bantu saya untuk itu. Next Pak Senja. Perbedaan yang pertama adalah namanya, ya. Nama Tuhan orang Kristen dan orang Islam beda. Orang Islam dalam Quran surat 1 Al-Fatihah disebutkan bahwa dengan menyebut nama Allah, ya. Allah adalah nama. Dan dalam Quran surat Yunus ayat 3 dikatakan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Jadi nama Tuhan umat Muslim adalah Allah. Nah, sekarang siapa nama Tuhan umat Kristen? Yaitu Yahweh. Dalam Keluaran 3 ayat 15 dikatakan Yahweh Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku selama-lamanya dan sebutanku atau pengingatku turun temurun. Jadi nama Tuhan orang Kristen adalah Yahweh dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya, Ani Yahweh Husmi, aku ini Yahweh, itulah namaku.
Ya, next. Nah, ini adalah nama Allah dalam bahasa Arab dan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani atau huruf Ibrani. Ya, next karena waktu. Nah, kalau namanya beda, otomatis wujudnya juga beda. Ya, wujud daripada Tuhan umat Muslim adalah zat. Seperti tertulis dalam footnote Quran surat 1 Al-Fatihah yang mengatakan bahwa Allah ialah nama zat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, dalam Quran surah 10 ayat 3 dan 32 disebutkan, zat yang demikian itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Nah, sedangkan wujud Tuhan orang Kristen itu adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan juga dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17 disebutkan, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Elohim atau roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya, next. Nah, kalau namanya beda, wujudnya beda, sorganya pun juga berbeda. Saudara, dalam Matius 22 ayat 30 disebutkan, surganya orang Kristen tidak ada kawin-mawin atau tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dikatakan pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi malaikat itu tidak punya jenis kelamin, ya. Waktu itu ada peristiwa dalam ayat ini, ada murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, Yesus, ada perempuan punya 5 suami. Nanti di surga siapa yang menjadi suami daripada perempuan ini? Lalu dikatakan, jangan sesat. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, sedangkan surga dari pihak Muslim itu ada kawin mawin. Dalam Quran surat 52 ayat 19 sampai 20 dikatakan, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Jadi untuk kaum Muslim itu di surga disediakan bidadari. Surganya orang Kristen tidak ada bidadari. Ya, belum. Sabar dulu, ya. Nah, saudara, tidak hanya kawin mawin, tapi juga ada makan dan minum, ya. Di surga orang Kristen tidak ada makan dan minum. Ya, next. Surganya beda. Nah, surganya pun kalau Kristen sama Muslim beda. Surganya orang Kristen tidak ada jinnya, ya, tidak ada jinnya. Tapi surga orang Muslim yang tertulis dalam Quran itu ada jinnya, ya. Dalam Quran surat 55 ayat 46 dalam firman dikatakan bahwa dan bagi orang yang takut menghadap Tuhannya ada 2 surga, yaitu surga untuk manusia dan surga untuk jin, ya. Ya, next. Cara masuk surga. Orang Kristen untuk masuk surga hanya satu jalan, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai Bapa di surga kalau tidak lewat aku. Dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus Kristus. Nah, Islam lewat apa? Ya, dalam Quran surat 2 ayat 82 dikatakan, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi lewat amal, ya. Makanya saudara kita banyak beramal. Ya, yang kelima, utusannya beda, ya. Kristen, Bapak Yahweh hanya mengutus utusan yang terakhir, yaitu Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yesus adalah rasul daripada Yahweh. Sedangkan Islam, ya, Allah mengutus utusan yang terakhir adalah Muhammad sebagai Rasulullah. Ya, next. Kitabnya, ya, kalau memang Tuhannya berbeda,
namanya berbeda, otomatis kitabnya juga berbeda. Ya, kitab suci orang Kristen sebagai firman daripada Bapa Yahweh. Untuk siapa? Hanya untuk manusia. Nah, sedangkan Al-Quran adalah sebagai firman Allah atau wahyu Allah. Untuk siapa? Ternyata untuk manusia dan jin. Dalam penutup Quran surat 72 Al-Jin disebutkan bahwa surat Al-Jin menerangkan bahwa Al-Quran di samping petunjuk bagi manusia juga sebagai petunjuk bagi jin. Ya. Nah, mengapa jin perlu mendengar Al-Quran? Karena nanti dia juga bisa masuk surga. Surganya tadi sudah saya katakan ada jinnya juga. Ya, next. Nah, beda firmannya. Ya, Alkitab dan Al-Quran. Alkitab, Bapak Yahweh tidak menciptakan iblis, ya, atau setan. Quran, dalam Quran surat 7 ayat 12 dikatakan Allah menciptakan iblis dari api. Ya. Nah, ini ayat di bawah. Allah berfirman, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada manusia? Jawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Ya, engkau menciptakan saya dari api. Jadi iblis diciptakan dari api. Sedang dia manusia engkau ciptakan dari tanah. Ya, next. Nah, beda kitabnya yang lain. Saudara, kalau di Alkitab yang dilemparkan ke api itu adalah temannya Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego atau SMA, ya. Sadrah, Mesah, Abednego atau Hanaya, Misael, dan Asaria. Tapi dalam Quran yang dilemparkan ke dalam api itu bukan Sadrah, Mesah, Abednego, tetapi Ibrahim atau Abraham. Ya, next. Isi kitabnya yang lain bedanya. Kitab orang Kristen dalam Kejadian 7 ayat 13, ya, Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan. Ya, Nuh dan seluruh keluarganya diselamatkan. Ternyata di Al-Quran anak Nuh meninggal. Dalam Quran surat 11 ayat 42 sampai 43 dikatakan, Nuh memanggil anaknya, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja, yang maha penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu, anaknya Nuh, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, jadi mati. Next. Isi kitabnya, ya, masih perbedaannya. Alkitab, Yesus dilahirkan oleh Maria di dalam kandang binatang dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Al-Quran, Isa dilahirkan Maryam, saudara Harun, di bawah pohon kurma. Nah, saudara, ternyata antara Maria dan Maryam saudara Harun itu jaraknya jauh berbeda, 1.500 tahun, kurang lebih 1.500 tahun. Ya, next. Isi kitabnya yang beda yang lain. Yesus adalah anak Bapa Yahweh. Dalam Matius 3:17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tapi dalam Quran surat 112 ayat 3, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah tidak punya anak. Yang punya anak hanya Bapa Yahweh. Next. Isi kitabnya masih yang beda. Alkitab, Bapa Yahweh bersumpah demi dirinya sendiri. Dalam Yeremia 22 ayat 5 dikatakan, aku bersumpah demi diriku. Ya. Dalam Mazmur 89 ayat 36 dikatakan, aku bersumpah demi kekudusanku. Mengapa Bapa Yahweh bersumpah demi dirinya sendiri? Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Al-Quran menyebutkan Allah bersumpah demi ciptaannya. Banyak sekali ya, ini banyak sekali, cuma 3. Dalam Quran surat 81 ayat 15, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang kedua, aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Nah, saudara, waktu saya baca yang terakhir ini, Quran surat 70 ayat 40, saya jadi bingung. Perhatikan, aku bersumpah dengan Tuhan. Ya, aku bersumpah dengan Tuhan. Aku ini Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami ini siapa? Ya, mungkin nanti pembicara dari pihak muslim bisa menjelaskan.
sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Ya, next. Isi kitabnya beda yang lain. Yahweh atau Yesus menyelamatkan. Ya, banyak ayat-ayatnya. Sambil satu contoh, dikatakan dalam Yesaya 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Dan saudara, ternyata dalam Al-Quran tidak, saudara ya, Allah bisa mesesatkan orang. Dalam Quran surat 35 ayat 8 dikatakan, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Dalam Quran surat 39 ayat 23 dan 36 disebutkan, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya. Ya, next. Kitabnya, ya. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikatakan bahwa Yesus mati disalib. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 dan 158, Isa tidak mati disalib, tetapi diangkat langsung ke surga. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi di Quran Isa tidak disalib. Next. Nah, beda kitabnya yang lain. Yang dikorbankan oleh Abraham dalam Alkitab itu adalah Isa. Tetapi dalam Al-Quran yang dikorbankan adalah Ismail. Ya, next. Kesimpulan. Ya, kesimpulan terakhir. Tuhan Kristen beda dengan Tuhan Islam. Namanya berbeda. Nama Tuhan orang Kristen adalah Yahweh, dan nama Tuhan orang Islam adalah Allah. Yesus juga berbeda dengan Muhammad. Sorganya pun juga berbeda antara Kristen dengan Islam. Ya, Alkitab isinya beda dengan Al-Quran juga. Waktu habis. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Gerson. Yang datang cuma 40, yang tepuk tangan 2. Harusnya kalau sadar datang sedikit, tepuk tangan bareng semua ini. Semangat ini. Makin siang makin semangat. Terima kasih. Menurut Pak Gerson jelas bahwa Tuhan orang Islam dengan Kristen beda, baik dalam nama, pengertian, dan konsekuensi yang lain. Tuhan dalam Kristen adalah Yahweh dan punya anak. Tuhan dalam Islam adalah Allah dan tidak punya anak. Oleh karena itu juga di dalam menyediakan surga, di dalam Tuhan Kristen tidak akan pernah menyesatkan. Tuhan Islam berhak untuk menyesatkan hambanya. Begitu juga di dalam surga. Di dalam Kristen, surga itu seperti manusia akan digiring ke sana seperti malaikat, tidak butuh kawin. Sementara di dalam Islam, surga menyediakan seorang bidadari. Silahkan kepada pembicara yang kedua, Bapak Ali Menachem Ali. Kepada beliau 15 menit dipersilahkan. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya di sesi pertama ini ya masih agak agak slow ya. Tapi nanti di sesi pertengahan panas tuh kamu simin ya. Karena memang ya seperti itulah ya. Kadang-kadang dari pihak Kristen ini senang memvonis gitu ya. Mereka ini kan orang-orang yang tidak pandai berbahasa Arab ya. Tidak juga pandai berbahasa Hebrew gitu ya. Jadi sangat sedikit sekali para pendeta itu yang bisa membaca teks asli dari kitab sucinya ya, apalagi kitab suci orang Islam. Sudah barang tentu mereka juga tidak akan pernah bisa, tapi berani menghakimi, berani memvonis, dan berani berasumsi gitu ya. Jadi ya pada akhirnya ibarat kata mereka itu meludahi muka sendiri, ataupun boleh jadi mereka ini ya, para pendeta ini, orang-orang Kristen ini ketika berdebat selalu saja meludahi muka kedua orang tuanya sendiri ya, yang dimana mereka itu selalu mempermalukan diri mereka sendiri kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Desani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير